Ayat 38 ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi doa dari Elia dijawab Tuhan, dan 450 nabi Baal dan 400 dari Assyria itu 850 nabi itu tidak dijawab ya. 39 ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Yahweh atau Tuhan, dialah Allah, Yahweh dialah Allah. Dan rakyat itu begitu api itu datang, itu semua kaki yang ada itu nggak ada yang tahan, yang khususnya bangsa Israel ya, itu langsung sujud menyembah semuanya ya. Dan ini satu kuasa Allah yang dinyatakan dan terjadi penyembahan. 40 kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi penggal kepalanya. Dan ini adalah cara di dalam penanganan nabi-nabi palsu. Yang terbukti salah itu langsung dipenggal atau dirajam ya. 41 kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Dari 3 tahun tidak ada hujan, musim hujan 3 tahun. Saudara, setahun aja sudah keringnya kayak apa gitu ya, ini 3 tahun. Jadi keringnya seperti apa, nggak kebayang ya. Dan terjadi kematian, kelaparan dan di mana-mana. 42 lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut ya, karena di situ air berasal, air hujan. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, nggak ada apa-apa, kosong ya, nggak ada, bening kosong gitu aja. Terus kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Baru ke-7 baru bujang ini baru lihat. Tapi Elia sudah lihat. Bedanya apa? Bujang itu Elia. Jadi Elia sudah melihat akan terjadi hujan, dan dia lihat itu ada awannya dia itu semua dia tahu semua. Ya, dalam pikiran iman dia tuh tahu. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, dan kemudian yang terjadi, jangan sampai kau terhalang oleh hujan ya. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang hebat, yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai di jalan menuju Yezreel. Jadi Superman pertama yang lari lebih cepat dari kereta, yang kereta tentara raja yang besar, yang cepat ya luar biasa itu, Elia lebih cepat. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Jadi bukan Elia yang lari gitu, enggak mungkin. Tapi Elia lari di bawah kuasa Tuhan, dan seperti gundala putra petir di situ. Ya, jadi terjadi banyak penampakan keajaiban-keajaiban, dan yang paling unik adalah bujang ini 7 kali naik turun. Dan saudara jangan pikir naik turun itu gampang. Ini naik turun gunung, ke bukit, turun lagi, nggak ada. Ada, cek sana, naik lagi bujang. Lihatin, nggak ada, turun lagi, nggak ada, naik lagi. Mungkin kita sekali 2 kali udah jengkel, saudara. Tapi bujang ini taat juga ya. Sampai ke-7 kalinya baru dia lihat, oh ya ada itu di sana. Ada segumpal awan baru muncul. Dan dikatakan Elia sudah melihat. Ya, saudara, ini adalah pengetahuan kuasa Tuhan yang memberikan penerobosan pada kita gitu, ya. Dan saudara, saya tidak ingin saudara meminta supaya saudara bisa seperti Elia atau Elisa ya. Dan Nabi Tuhan itu pasti ada penyertaannya, dan setiap orang ada penyertaannya. Dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan, bisa juga tidak dinyatakan. Saudara tetap diminta beriman dan tidak dijawab Tuhan sampai terakhir ya.
Tidak dijawab Tuhan. Bisa. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada satu gambar. Ini kita lewat tadi sudah sekali bawahnya. Otoritas sudah. Terus ada gambar nggak itu? Yang tentang Kristus. Enggak ada ya. Sebentar. Coba buka file saya di luar aja. Banyaknya. Nah ini. Ya, kita lihat di sini ya. Ini saya ambil bahan beberapa kuliah yang ada ya. Nah, kita akan melihat ada hypostatik ya. Jadi satu posisi Kristus, bahwa Yesus itu secara person itu satu, dan dia adalah pribadi Allah yang satu, dan dia pribadi kedua. Dan kemudian dia memiliki natur tidak berkurang karena ada manusianya, yaitu natur ilahi. Dan natur manusianya tidak mengurangi natur ilahinya. Dan ini sama-sama persis, itu 100% seutuhnya sama ya. Cuman kadang-kadang peranannya itu bisa berbeda. Jadi bisa yang nampak itu kemanusiaannya, tapi tidak berarti keilahiannya ditinggal atau terlepas. Ya, pikiran kita di sini. Nah, kita akan membaca, kita akan melihat secara singkat nanti dalam Yohanes, dan satu person, satu pribadi memiliki dua natur. Jadi dia adalah manusia seutuhnya dan dia adalah Allah seutuhnya. Ya. Nah, kita akan baca Yohanes 1:14, 18, Filipi, terus Yesaya, Kolose, ya. Kita lihat itu. Coba kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 18. Dikatakan di sana firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita, menyatakan satu bentuk bait Allah, ya, satu menos, jadi satu kediaman yang selama-lamanya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan di sini, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kesaksian Yohanes demikian, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Musa, Abraham, waktu dibandingkan dengan Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, sebelum Taurat, sebelum Musa, sebelum sunat, dia ada sebelum segalanya. Dan Yohanes Pembaptis menegaskan sebelum semua berkata, kita diingatkan Yohanes pernah berkata, anak tunggal Bapa yang di pangkuan Allah itu ada sebelum aku ada. Secara kelahiran Yohanes dulu baru Tuhan Yesus, kan gitu kan? Tapi Yohanes tahu bahwa Yesus itu ada sebelum dia ada, sebelum dia mendahului Tuhan, Tuhan mendahului dia. Dan itu adalah konsep keilahian. Dan bukan manusia. Ya. Jadi jelas ini ya, dan tidak ada manusia yang seperti itu. Nah, ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa maksudnya ini? Terus saya tanya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak ada seorang pun ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi semua pengetahuan kemuliaan Allah yang diterima oleh manusia
yang dari Allah Bapa itu, atau disebut sebagai Yahweh, Yesus Bapa dan Roh Kudus adalah Yahweh itu. Nah saudara, bisa dilihat oleh manusia itu melalui karya Sang Anak Allah, pengantara yang esa. Di situ. Ya, jadi tanpa anak tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Dan tidak ada orang pernah kenal Allah kecuali anak. Tidak ada orang bisa menyelidiki hati Allah kecuali Roh Allah. Dan itu jelas sama sederajat ya dalam keilahian kemahakuasaan. Nah, selanjutnya kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, apa artinya ini? Ya, tadi ada yang ngobrol-ngobrol dengan saya ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, dan bukan menyerupai Allah ya, tapi rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa Allah dan rupa manusia, rupa hamba. Dikatakan seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi saya tanya, di bawah bumi itu ada makhluknya enggak? Apa arti di bawah bumi? Artinya dunia kematian. Jadi langit yang ketiga dan bumi yang bawah itu bukan langit, itu bumi bawah, bukan langit. Langit yang kita lihat sekarang ini, langit yang kedua adalah dunia roh, dan langit yang ketiga adalah di mana hadirat Allah yang ada, dan hanya beberapa orang yang diangkat ke sana. Jadi Paulus diangkat dan dia balik. Elisa diangkat, nggak balik. Elia diangkat, nggak balik. Henok diangkat, nggak balik. Dan hanya Paulus yang diangkat dan dia balik. Dan Paulus yang bisa bicara ayat ini. Dan tidak ada satu orang bisa diberi hak berbicara mengenal Allah dari tulisannya kecuali Paulus. Dan dia dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, dan dia melihat jelas Yesus. Jadi jika rasul-rasul semuanya pernah bertemu secara fisik, dan kerasulan Paulus diragukan karena dia seorang penjahat yang sangat menakutkan gereja dan jemaat. Jadi orang percaya 14 tahun dia berjuang untuk diakui kerasulannya oleh para rasul yang lain. Dalam Galatia pasal 2, surah baca semua. Dan waktu dia memberitahukan, dan dia terpaksa memberitahukan tentang penglihatan itu di Korintus. Kenapa? Karena dia sedang diadu dengan Kefas dan dengan rasul-rasul yang lain. Dia diragukan kerasulannya karena dia ditanya, kamu ketemu Tuhan enggak? Kalau kamu jadi rasul, persyaratan rasul Allah adalah bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisikal dan hidup dengan dia. Dan Paulus tidak pernah. Kenapa Tuhan angkat? Ya karena kerasulan itu diurapi oleh pengangkatan itu. Dan Rasul Paulus menjelaskan apa yang terjadi dengan dia. Dan dia seutuhnya secara tanda petik manusia. Dan dia merasakan ada keajaiban dan dia sulit menjelaskan. Seorang manusia yang diangkat oleh Tuhan sendiri dan melintasi langit yang ketiga. Dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara utuh. Bukan cuma kemuliaannya, tapi secara pribadi seutuhnya. Dan dia diutus untuk bangsa-bangsa lain. Jadi memang Paulus dikhususkan, dipanggil menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Sampai dia menangisi bangsanya. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3. Roma 11 ayat 3. Dia mengatakan, biarlah saya terkutuk asal kamu bisa kenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias.
Karena dia tahu bangsa Israel kebangsaannya sudah selesai. Dan Yesuslah Israel yang baru. Ya. Dan dia mengatakan, siapakah aku sebenarnya yang bisa menebus kamu? Tidak ada satu orang bisa menebus kamu kecuali Yesus. Dan kamu tidak bisa nunggu Mesias yang lain. Dia Mesiasnya. Dan ini pergumulan yang sangat luar biasa ya. Dan ayat yang ke 9 ya. Sebab itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan namanya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini bukan kalimat berita, bukan kalimat positif yang biasa, tapi ini adalah syair keindahan yang ada persis sama dengan Yesaya 53. Dan ini ada syair, dalam bahasa Aramiknya itu syairnya sangat indah sekali. Sangat indah. Jadi kayak kita bikin syair itu puji-pujian atau mungkin syair-syair yang lain, itu rhyme-nya itu sama. Jadi belakangnya im, semua a, semua a, dan indah sekali katanya. Ya. Nah, saudara bisa belajar bahasa Yunaninya juga, walaupun Yunaninya masih kurang banyak apa nggak kelihatan. Tapi Aramiknya itu lebih indah katanya, ya. Dan kita nggak punya Alkitab bahasa Aramik, ya. Nah, saudara, dari sini kita belajar lagi di ayat yang ke Yesaya 9 ayat yang 6 ayat 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan perhatikan saudara. Anak lahir. The Son of God. The Son, putra, tidak dilahirkan. Jadi ini ada dua natur yang langsung terlihat di sini. Natur manusia Kristus dan natur keilahian ketuhanannya. Jadi perhatikan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan putra telah diberikan untuk kita. Jadi tidak dilahirkan. Yesaya bisa menulis ini, saya percaya itu karena Roh Allah. Dan dia mengerti siapakah Yesus, dan dia tahu Yesus Allah manusia. Waktu dia tuliskan firman dengan inspirasi Roh Kudus, dia tuliskan, anak telah lahir, dia lihat Allah menjadi manusia. Dan seorang putra, anak Allah, diberikan untuk kita. Jadi bukan bukan istilahnya aja, bukan, tapi ini betul-betul natur Kristus adalah manusia seutuhnya, dan dia adalah putra Allah seutuhnya, the Son of Man and the Son of God. Dan itu Injil itu memberitakan dua ini, Son of Man, Son of God, Son of Man, Son of God, ya, dan terus bergantian. Terusnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus kalimat ini dimasukkan bukan di syairnya, tapi di keputusan. Ini aneh, saudara. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Saya tanya, cemburu apanya? Nah, saudara, rahasia ini baru terjadi di dalam hidup Kristus. Dia ceritakan Allah cemburu itu membuat kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Karena bangsa Israel menyembah bangsa lain, Tuhan cemburu, dan Tuhan kemudian memilih bangsa lain supaya Israel cemburu. Jadi cemburu-cemburuan ini. Dan Israel pilih bangsa lain di dalam Kristus Israel yang baru itu, supaya Israel yang merasa dirinya orang pilihan itu sadar bahwa dia sekarang tidak mungkin dipilih melalui Abraham, dan dia harus kembali menjadi bangsa pilihan di dalam Kristus. Dan semua bangsa akhirnya sama. Dan dari awal Abraham
memberkati segala bangsa, bukan hanya anak keturunannya, tapi segala bangsa yang di luar keturunan Abraham pun akhirnya mendapat bagian pesta bersama Abraham. Dan ini sudah ada semua dalam perjanjian lama. Nah, kenapa mereka tolak? Dikatakan di situ, saudara. Saudara kalau ingin tahu jawabannya dengan jelas, saudara baca di dalam Matius 13 dari 1 sampai seterusnya, saudara akan melihat itu. Dan dikatakan apa? Allah yang menegarkan bangsa Israel selama 70 tahun mereka tidak bertobat, dan kemudian Allah tidak berbicara dan tidak membuka belas kasihannya, tidak mengutus satu nabi pun selama hampir 400 tahun di dalam masa kekelaman antar perjanjian intertestamental. Jadi Maleakhi sampai Tuhan Yesus kira-kira 400 tahun. Tepatnya 370-an secara sejarah. Dan Tuhan tidak memberikan satupun nabi supaya mereka bertobat. Dan memang rencana Tuhan adalah menutup pintu hati bangsa Israel. Dan dia menerbitkan pintu hati bangsa-bangsa untuk terima Kristus. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Semua perkataan berkaitan dengan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Bukan soal keselamatan biasa, ini soal kesatuan bangsa di dalam Kristus. Yang kamu dahulu dekat, sekarang jauh. Yang kamu dahulu jauh, sekarang jadi dekat. Dan itu semua berkaitan dengan Israel dan bangsa-bangsa Israel yang baru. Dan setelah itu semua dikerjakan di dalam Kristus. Jadi kalau bangsa Israel mau kembali seperti Israel for Christ, Yerusalem for Christ itu sekarang, mereka baru sadar bahwa Kristuslah yang akan datang dengan membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan jika itu terjadi, penggenapan akhir zaman sudah dekat. Ya, jika Israel sekarang sudah banyak bertobat dan kemudian mendoakan Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus akan datang dan seluruh muka bumi diberkati, surah itu sudah mendekati waktu akhir zaman. Penggenapan tentang perkataan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus berkata, sebelum dia mati, dia ngomong begini, saudara. Aku akan runtuhkan seluruh bait Allah ini dan tidak ada satu batu pun yang sisa. Ya. Jadi artinya apa? Bait Allah yang baru dia bangun dengan tubuhnya, dengan gerejanya, sebagai tubuhnya itu gerejanya, dan sampai utuh nanti. Kapankah itu dimulai? Saudara perhatikan. Waktu Roh Kudus datang dan kemudian diutus rasul-rasul ke segala bangsa, itu tahun persis dengan dihancurkannya bait Allah tahun 70. Pintu Samaria dan seluruh bangsa dibuka oleh Tuhan tahun 70. Dan waktu pintu dibuka bagi bangsa-bangsa lain, kebanggaan bangsa Israel, dia ada umat pilihan Tuhan, kota yang didambakan Yerusalem yang luar biasa itu semuanya hancur total, dan bait Allah diruntuhkan dan dibakar habis. Dan tidak ada batu yang sisa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, nubuatkan. Dia tangisi Yerusalem, engkau akan hancur. Dan kemudian dikatakan, aku akan rombak 3 hari seluruh bait Allah ini. Dan tidak ada yang sisa. Saudara, jangan bangun bait Allah yang baru. Jangan membuat Yerusalem baru. Jadi kita bukan Yerusalem fisikal, bukan bait Allah fisikal, bukan, saudara. Itu sudah dihancurkan Tuhan. Jangan bangun lagi. Jadi orang Israel Benyamin Netanyahu itu sampai hari ini tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, saudara, jika dia membangun semua dalam konsepnya adalah Mesias yang baru, bukan Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau dia mengikuti anak-anak muda ini yang percaya Tuhan Yesus, dan mereka mengabarkan Injil kepada bangsanya dan mengatakan bahwa itu adalah bukan bait Allah yang seperti itu, tapi itu adalah lambang bait Allah untuk segala bangsa, nah saudara baru terbuka semuanya. Tapi sampai hari ini belum. Kapan? Ya kalau terbuka, ya sebentar lagi Yesus datang. Ya, nah, kita berdoa aja gitu. Dan jelas di sini katakan bahwa apa yang terjadi dengan seluruh pandangan Yesaya tentang nabi, tentang seorang raja, seorang imam, di atas segala imam, raja atas segala raja, nabi atas segala nabi, dan dia juru selamat, dan dia adalah anak yang dilahirkan dan putra yang diberikan. Dan dia melihat itu jelas dalam iman, dia tuliskan itu,
dan dikatakan namanya adalah Immanuel, dan ada semua di dalam kitab Yesaya. Dari mulai bagaimana dia lahir, bernama siapa, bagaimana dia mati, dan bagaimana matinya, Yesaya tuliskan dari awal sampai akhir. Dan hanya Yesaya. Ya, kita lanjutkan. Kolose pasal 29. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan. Kepenuhan Allah ada, kepenuhan Yesus ada, kepenuhan Kristus ada. Ya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi banyak orang memakai istilah kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya lebih ke arah dipenuhi Roh Kudus. Bedanya apa? Kepenuhan adalah satu state, satu bentuk noun, kata benda yang utuh, yang dilengkapi, penuh, kepenuhan. Artinya sudah selesai dan tidak terjadi lagi. Sudah sempurna, tidak dipenuhi lagi. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus itu kata kerja yang terus menerus sampai sepenuh dengan hidup Kristus dan sempurna. Nah, itu dipenuhi. Jadi bukan kepenuhan, tapi yang ada kepenuhan itu kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus, kepenuhan Yesus. Di situ ada. Ya, seperti kalimat ini. Kepenuhan hidup dalam Kristus. 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Apa yang terjadi jemaat Kolose? Mereka suka mendengarkan filsafat-filsafat, khotbah-khotbah yang menyukakan telinga mereka, yang manis, yang enak. 9. Sebab dalam Dialah berdiam, ya perhatikan ya, di dalam Dialah berdiam secara apa saudara? Jasmani, soma, tubuh iya atau badania, jasmania. Dikatakan secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak sunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, jadi apa artinya? Di sini dikatakan di dalam manusianya, di dalam keilahian dan di dalam manusianya, insani atau manusiawinya, saudara, kita baru mengenal Allah yang sejati. Jadi begini maksudnya. Tanpa sudah mengenal Allah di dalam kemanusiaan Kristus, maka semua Allah yang diakui bangsa Israel, baik itu Yahweh, Allah semua itu, tanpa mengakui Kristus, saudara, mereka tidak pernah bisa diselamatkan. Dan Dia adalah puncak kepenuhan, keilahian, dan penampakan Allah. Dan jika saudara tidak mengakui ini, dan saudara mengakui, saya percaya Yahweh-nya perjanjian lama, saya tidak percaya Tuhan Yesus, saudara pasti saudara masuk neraka. Atau sebaliknya, saya percaya Tuhan Yesus, saya nggak percaya Yahweh-nya ada di Alkitab,